dipersembahkan oleh politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Dalam sejarah Islam, politik telah melahirkan kepemimpinan yang adil dan membawa kesejahteraan bagi umat. Namun, di era modern ini, mengapa umat Islam masih menghadapi berbagai tantangan dalam dunia politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Din dan Ustadz Ustazah, sekarang kita akan membahas tentang masalah dan prospek politik umat Islam. Untuk memulainya, saya ingin bertanya, Prof, kenapa kita perlu membahas masalah dan prospek politik umat Islam? Ya, karena politik merupakan aspek kebudayaan yang penting. Walaupun aspek-aspek lain juga penting. Tapi aspek politik ini menjadi penting karena ia membawa dampak ke aspek-aspek lain. Keberhasilan atau kegagalan dalam politik punya dampak dalam kehidupan lain. Karena umat Islam tidak menguasai politik dan kalah dalam politik elektoral, pemilu, pilpres umpamanya, maka kebijakan negara tidak di tangan orang-orang Islam yang boleh jadi tidak semua tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam, maka akan berdampak kepada pendidikan Islam, pada ekonomi umat Islam, seni budaya umat Islam dan lain sebagainya. Itulah pentingnya pembicaraan kita tentang politik, apalagi pada kenyataan empiris di Indonesia khususnya, masalah politik umat Islam ini menjadi sangat krusial dan telah membawa akibat ya terhadap kehidupan umat Islam pada aspek-aspek lain ya. Sehingga ya, masalah politik bahkan bisa membuat umat Islam terpecah belah, terutama ketika ada pesta demokrasi, pemilu, pilpres, terjadi pembelahan masyarakat, bahkan pembelahan umat Islam, bahkan pembelahan dalam satu tubuh umat Islam atau organisasi Islam. Apakah hal ini menjadi hal lumrah gitu jika perpolitikan itu terjadi perpecah belahan gitu di dalam umat Islam? Oh ya, politik itu karena tidak disadari semestinya dan tidak dijalankan semestinya, menurut pengamatan saya telah menjadi faktor pemecah belah umat. Dan terutama umat Islam yang terkotak-kotak dalam berbagai partai politik, tampil dengan fanatisme, kelompok, termasuk di dalam pilpres, ya akhirnya kepentingan yang berbeda itu menjadi terganggu. Apa ungkapannya? Gara-gara berebut kursi, lupa ayat kursi. Lupa ayat kursi, ya itu. Itu sebagai contoh. Ya. Jadi karena semuanya itu tentunya menjadi kunci ya untuk dalam satu negara mencapai kebijakan-kebijakan atau political will ya. Barangkali bila umat Islam berhasil merebut elektoral itu, tentu kebijakan itu akan mengarah kepada yang lebih baik gitu. Ya, walaupun tidak selamanya. Kadangkala di tangan yang beragama Islam, kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Dan ketika kepemimpinan di tangan yang bukan orang Islam, kadangkala sebaliknya yang terjadi. Ya, mereka memberikan keberpihakan pada umat Islam. Tetapi yang jelas politik ya dalam dua pengertiannya. Pertama ya, who gets what, when and how. Siapa merebut apa, kapan dan bagaimana, yaitu merebut posisi strategis di arena kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi ada juga pengertian politik ya, itu allocation of values within a society, mengalokasikan nilai-nilai dalam masyarakat. Umat Islam punya nilai-nilai Islam yang diyakini bisa kita perjuangkan menjadi nilai bersama, nilai bangsa. Ini juga politik. Inilah
politik alokatif atau politik moral. Ya. Yang keduanya sama-sama pentingnya. Dan oleh karena itu, kalau tidak ada yang memperhatikan pentingnya politik sebagai dua alat perjuangan tadi itu untuk menguasai posisi strategis dan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam untuk menjadi nilai-nilai bangsa, nilai-nilai masyarakat, ya, maka nilai-nilai lain yang akan berkuasa atau kelompok politik lain yang akan berkuasa. Islam hanya menjadi penonton. Ini bertentangan dengan peran kesejarahan umat Islam jauh sebelum Republik ini ada, yang betul-betul berkontribusi bagi menegakkan negara bangsa Indonesia. Itu politik. Itu hasil dari kerja-kerja politik. Kalau tidak ada yang merawat, tidak ada yang memperjuangkan untuk masa depan, nah, umat Islam yang besar ini akan menjadi penonton. Dan tidak mustahil, bukan sebagai subjek, tetapi sebagai objek. Kalau tidak penderita, istilahnya objek penyerta. Ini yang harus dihindari dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Maka mengapa politik penting? Karena peran pentingnya tadi bagi kehidupan bersama. Dipersembahkan oleh Lalu apa dampak yang muncul apabila generasi muda dan juga umat Islam enggan belajar dan juga mengetahui politik? Ya, tadi sudah saya isyaratkan, kalau umat Islam abai, tidak tahu menahu tentang politik, istilah anak muda cuek. Boleh jadi dan telah terjadi, umat Islam akan menjadi korban permainan politik kelompok-kelompok lain. Menjadi objek penderita, kalau tidak objek penyerta. Sehingga umat Islam tidak memiliki istilahnya akses ke dalam arena pengambilan keputusan strategis kebangsaan kenegaraan. Ya. Karena orang lain. Tapi kalau seandainya orang-orang yang punya komitmen keislaman tinggi dapat mendapat amanah, ya, alhamdulillah dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak kader-kader umat Islam, ya, yang kita harapkan bisa mengemban amanah dengan baik. Walaupun ketika mereka berada di posisi politik strategis seperti itu bukan untuk umat Islam saja, harus tetap untuk seluruh bangsa Indonesia. Tapi jangan mengabaikan dan jangan merugikan kepentingan umat Islam gitu. Nah, masalah yang ada sebagaimana tema kita pada hari ini, ya, politik ini tidak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam, oleh generasi muda Islam. Apalagi dalam konteks piramida kependudukan kita, generasi muda ini banyak sekali, ya. Jika tidak menggunakan hak pilihnya, menjadi apa istilahnya? Golput. Golongan putih. Bukan karena berbaju putih, tapi dia tidak memilih. Atau istilahnya memilih untuk tidak memilih. Itu satu kerugian. Dan sekaligus menunjukkan kurang adanya tanggung jawab gitu. Itulah dampak. Sekaligus masalah yang ada akan terus-menerus berkembang menjadi masalah yang tak terselesaikan gitu. Apakah ada prospek untuk umat Islam dalam politik di Indonesia? Ya, dengan optimisme kita harus meyakini ada prospek. Tentu dalam pengertian prospek yang baik, ya. Tapi pada tingkat analisa sekarang, kalau umat Islam tidak peduli, abai, cuek terhadap politik, maka prospek politik umat Islam akan menjadi suram. Akan berlanjut keadaan yang ada sekarang ini. Tapi kalau bisa diubah, dan ini gunanya kita bercakap-cakap, berdiskusi tentang masalah ini, supaya ada perhatian. Namun segera ingin saya katakan, politik umat Islam bukan hanya untuk kepentingan terbatas umat Islam, tapi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dan kalau mampu menciptakan cita-cita Islam rahmatan lil alamin, itu dampaknya bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia.
Ya. Nah, dalam wawasan yang bersifat universal seperti itulah politik Islam perlu dijalankan. Gitu. Ya, menurut hemat saya, generasi muda Muslim sekarang tuh sudah banyak yang bagus ya terjun di bidang politik. Hanya mungkin perlu penambahan wawasan geopolitik tersebut, dan yang terpenting saya kembali lagi agar bagaimana ketika sudah berada di dalam percaturan politik dan berhasil terjaga dari korupsi itu. Iya. Itu yang paling penting, bukan sekedar berkuasa, menguasai posisi strategis di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, tapi posisi itu tidak menampilkan nilai-nilai Islam, ya. Tidak kemudian membawa dampak yang positif bagi umat Islam dan bagi bangsa secara keseluruhan, maka posisi strategis itu bisa disebut tidak berguna. Tidak ada arti dan manfaatnya. Oleh karena itu, perjuangan politik bukan sekedar menguasai posisi strategis, tapi bagaimana dengan posisi strategis di arena kenegaraan, baik sebagai anggota legislatif, baik sebagai pemegang amanat di eksekutif, dari presiden, gubernur, menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai tingkat paling bawah ya. Ya, kepala desa, lurah dan lain sebagainya. Ya, itu harus digunakan untuk kepentingan bersama mencapai cita-cita kebangsaan kenegaraan kita, dan itu beririsan dengan cita-cita Islam untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Dan oleh karena itu, ya, umat Islam, generasi muda perlu punya concern, punya kepedulian terhadap politik, bukan untuk menjadi politisi, menjadi anggota DPR atau eksekutif, tapi memberikan dukungan bagi berjalannya demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari negara kita. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Azrida Fini Kemal. Ana min fasli saniyata asyar. Kaifa yumkinu li siyasatil islamiyah an tatakayyafa ma'ad demokratiyatil hadithah duna an tafqidal qiyamal islamiyah. Syukron jazilan Ananda Azri, santri kelas 12 SMA Dea Malela, yang bertanya tentang bagaimana agar nilai-nilai Islam, ya, beririsan dengan nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai Islam bisa mendukung atau tidak merusak demokrasi. Tentu ya kita harus memahami dan meyakini bahwa Islam sesungguhnya tidak anti demokrasi. Walaupun tidak harus saya sebut Islam pro demokrasi. Memang ada yang mempertentangkan antara Islam dan demokrasi, terutama dalam hal memilih pemimpin. Ada yang berpendapat Islam mengajukan teori teokrasi, kekuasaan Tuhan. Maka siapa yang menjadi pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kapasitas, memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Tapi pada kalangan lain, Islam membuka jalan bagi permusyawaratan. Oleh karena itu, ini adalah wilayah atau ranah yang bisa dibicarakan bersama-sama. Maka ada keterlibatan rakyat, ada keterlibatan umat dalam proses pemilihan pemimpin umpamanya. Maka Islam tidak menolak demokrasi selama demokrasi yang dikembangkan itu tidak melanggar nilai-nilai Islam. Demokrasi, demos, kratia, kekuasaan rakyat, demos rakyat, kratia adalah kekuasaan. Artinya dalam suatu negara, rakyatlah yang berkuasa. Itu kan inti dari demokrasi. Tapi kemudian demokrasi menurut para ahli tidak berwajah tunggal. Bahkan sangat banyak pengertian dari demokrasi itu.
ada yang dan sekarang dikembangkan di Indonesia demokrasi liberal, demokrasi bebas, termasuk dalam pemilihan kepala negara one person one vote, satu orang satu suara. Ini boleh jadi bertentangan dengan Islam. Islam mengajarkan tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Selalu ada perbedaan karena ada kapasitas yang berbeda. Tapi kalau disamakan one person one vote, ini bisa menjadi persoalan. Dan inilah yang terjadi karena paradigma liberal, demokrasi liberal, demokrasi yang bebas yang diterapkan di Indonesia ini, termasuk ya dalam hal siapa pemenang asal setengah lebih dari satu. Maka 51% menang lawan 49%. 49% bukan sedikit. Hampir 1/2 dari jumlah rakyat. Sering aspirasinya tidak diperhatikan atau diabaikan karena yang menang, the winner takes all. Pemenang mengambil semua. Ada gium seperti itu dalam demokrasi. Islam mengajarkan demokrasi yes, tapi ethical and moral values is yes. Nilai etika dan nilai moral juga yes. Maka demokrasi yang tidak bertentangan dengan nilai Islam, maka dia mengajukan teodemokrasi. Demokrasi ketuhanan. Demokrasi ya, tapi menjalankan nilai-nilai ketuhanan. Indonesia itu sudah ada isyarat demokrasi yang harus kita terapkan. Sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, istilahnya kerakyatan. Bahasa Arab, ar-ra'iyah. Apa itu ar-ra'iyah? Itu istilah peternakan, yaitu gembalaan. Ada ar-ra'i pengembala, ada ar-ra'iyah gembalaan. Apa hubungan pengembala dengan hewan gembalaannya? Cinta, tanggung jawab, maslahat, dibawa ke padang rumput agar jangan mati kurus kekeringan. Seharusnya demikianlah pemimpin atas rakyat, ra'iyah tadi itu, yang istilah Indonesia luar biasa bagusnya. Itu kerakyatan yang oleh hikmah kebijaksanaan. Jangan pemimpin yang kemudian monopolistik. Pemimpin yang berada di atas dan untuk semua golongan. Bukan untuk rakyat pemilihnya saja, tapi rakyat yang tidak memilihnya sekalipun. Dalam permusyawaratan perwakilan, itulah demokrasi Indonesia. Oleh karena itu beririsan dengan Islam. Oleh karena itu ya tidak menolak demokrasi, tapi demokrasi apa dulu? Demokrasi yang sesuai dengan nilai etika, moral, maka Islam berada di situ, dan itulah yang dimaksud oleh sila keempat dalam Pancasila kita. Politik yang baik akan membawa keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi umat. Islam mengajarkan kepemimpinan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.